You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Liga 1 terancam dihentikan sementara akibat kerusuhan supporter Liga 2. Liga 1 Indonesia lanjutan paruh kedua musim 2023/2024 terancam dihentikan sementara akibat ulah rasis supporter Liga 2 saat laga antara Gresik United vs Deltras FC. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengakui bahwa tindakan rasisme ini merupakan bentuk sikap tidak toleran sehingga bisa merusak nama baik sepak bola Indonesia. Erick Thohir sendiri mengaku setuju dengan saran dari Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, APPI untuk menghentikan Liga 1 sementara. Kerusuhan terjadi usai laga Gresik United vs Deltras FC pada lanjutan Liga 2 2023/2024. Akibat kerusuhan Gresik itu, tercatat ada 28 orang yang mengalami luka-luka. Kerusuhan pecah di Stadion Gelora Joko Samudro setelah tuan rumah Gresik United kalah 1-2 dari Deltras pada laga pekan ke-10 Grup 3 Liga 2 2023/2024, Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Berdasarkan kerusuhan dipicu oleh supporter Gresik United yang ingin melakukan demo di depan pintu PPIP. Para supporter tuan rumah itu kecewa dengan performa Laskar Joko Samudro saat kalah dari Deltras. Namun, aksi demo tersebut dihalau oleh petugas keamanan dan kepolisian. Situasi semakin panas ketika ada oknum supporter yang melakukan pelemparan. Hal ini membuat petugas keamanan merespons balik dengan tindakan tegas. Supporter yang panik kemudian berlarian. Keadaan kian panas, massa melampiaskan kemarahan dengan melempari bas Deltras FC hingga rusak kecil pada bagian kaca belakang. Untuk mengendalikan massa yang bersikap destruktif, pihak kepolisian terpaksa melepas tembakan gas air mata. Bas Deltras dilempari batu sekepalan tangan, banyak korban berjatuhan, ujar seorang menyampaikan. Ada tembakan gas air mata di luar stadion, untuk menghalau supporter yang menyerang petugas. Terpaksa ada beberapa kali tembakan gas air mata, imbus sumber tersebut. Akibat kericuhan itu, beberapa supporter dan kedua tim sempat tertahan lama di dalam stadion. Utamanya, supporter yang datang bersama wanita dan anak-anak, mereka diarahkan untuk bertahan di dalam stadion karena alasan keselamatan. Kericuhan berlangsung lebih kurang selama 1 jam. Setelah ketegangan mereda, supporter yang ketakutan di dalam stadion diperbolehkan pulang. Sementara itu, pemain kedua tim baru berani keluar setelah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibat kerusuhan yang terjadi usai laga Gresik United vs Deltras, ada 28 orang yang mengalami luka-luka. Ada 17 supporter, 11 polisi, total 28. Kami cek semua. Sebagian besar sudah bisa pulang, ujar Panpel Gresik United, Muhammad Syamsud Deluhan. Korban-korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Semen Gresik, RS Petrokimia Gresik, RSUD Ibnu Sina, dan puskesmas terdekat, sebagian besar dari mereka mengalami sesak napas dan sakit mata. Terkait kerusuhan Gresik, Arya Sinulinga selaku Ketua Komite Ad Hoc Supporter mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Asprof Jawa Timur dan Polda Jawa Timur. Kami sudah berkoordinasi dengan Asprof Jawa Timur dan juga teman-teman PNSI, Presidium Nasional Supporter Indonesia, ini adalah supporter yang di Jawa Timur, untuk bersama-sama berkoordinasi dengan kawan-kawan di Gresik United, tutur Arya. Dalam waktu dekat ini mungkin besok, teman-teman akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur, supaya kondisi kondusif, sambung Arya. Arya menambahkan, permasalahan yang terjadi di Gresik bisa terselesaikan dengan baik melalui komunikasi antara berbagai pihak, artinya,
Kami saling bekerja sama. Di samping itu, teman-teman supporter juga, saya dapat informasi dari yang Jawa Timur mereka akan berkoordinasi dengan supporter di Gresik dan akan support juga, membantu kalau ada korban dari pihak kepolisian atau supporter. Prinsipnya adalah, apalagi kita tahu ini mereka protes terhadap manajemen, ujung-ujungnya ternyata ada timbul kericuhan seperti itu. Tetapi, kita sudah koordinasi ke mereka supaya secepatnya membuat situasinya lebih baik, dengan koordinasi bersama kepolisian, supporter, dan saling support untuk mendukung kondisi sepak bola kita di Jawa Timur semakin baik, kata Arya Sinulinga. Menurut Menteri berusia 53 tahun itu menegaskan tindakan rasisme seperti ini memang tidak bisa ditoleransi. Ia menegaskan bahwa orang-orang tak bertanggung jawab ini harus segera ditindak dan diberi hukuman. Tentu saja dengan harapan mereka bisa jera dan hal-hal seperti ini tak akan terulang lagi. Apalagi kalau yang dikecam bangsa kita sendiri apakah dari barat, dari timur, tengah, tutur Erick Thohir. Ya, saya rasa ini harus tidak ditoleransi. Ini harus ada tindakan yang bertahap, pungkasnya. Layak dinantikan apakah Erick Thohir akan menindak tegas sikap rasis tersebut. David da Silva resmi perpanjang kontrak, klub Liga 1 2023/2024. Persib Bandung, resmi memperpanjang kontrak David da Silva. Sebagai informasi, David da Silva mulai bergabung dengan Persib pada akhir tahun 2021. Kala itu pemain asal Brasil tersebut mendapatkan kontrak selama 2 tahun atau sampai tanggal 31 Desember tahun 2023. Pihak Persib langsung bergerak cepat guna mengamankan jasa David da Silva. Tim berjulukan Maung Bandung kini dipastikan telah memperpanjang kontrak pemain berposisi sebagai striker itu. Namun, belum diketahui berapa lama durasi kontrak terbaru David da Silva. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono, hanya berharap David da Silva mampu membantu Persib meraih target musim ini yakni mengamankan tiket ke fase Championship Liga 1 alias 4 besar. Target pertama kami adalah mengamankan tiket ke Championship Series. Berdasarkan diskusi dengan pelatih, maka kontrak David da Silva diperpanjang, kata Teddy Cahyono, dilansir dari laman resmi Persib. Sementara itu, David da Silva memberikan tanggapan positif atas perpanjangan kontrak yang diberikan. Mantan pemain Persebaya itu menilai bahwa perpanjangan kontrak merupakan bayaran yang sepadan dari kerja kerasnya selama ini. Perlu diketahui, David da Silva memang menjadi tumpuan Persib dalam 3 tahun terakhir. Sukses menorehkan 45 gol dalam 68 laga menjadi buktinya. Tentu saja saya senang dengan perpanjangan kontrak ini. Saya bangga bisa melakukannya setelah kerja keras yang telah saya berikan untuk klub selama ini, kata David da Silva. Lebih lanjut, David da Silva mengaku sudah nyaman bersama Persib. Dia pun berjanji bakal tampil lebih baik lagi untuk kedepannya. Persib sudah seperti rumah, saya ingin bisa berada di sini selama mungkin. Dengan kontrak baru ini, tentunya saya lebih termotivasi untuk terus berkontribusi buat klub, tuturnya. Messidoro dikabarkan kuat JM calon gelandang serang Persib. Persib Bandung kian memanas. Setelah beberapa sebelumnya Persib gencar dirumorkan dengan beberapa pemain berbintang. Terbaru Persib dikabarkan bakal mendatangkan gelandang serang asal Argentina, Alexis Messidoro, pemain Persis Solo. Musim lalu, Messi bermain untuk klub Liga Yunani, Ovlera Petras. Rumor bergabungnya pemain berusia 25 ke tim kebanggaan masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya tersebar di sejumlah akun media sosial, termasuk akun Instagram lainnya. Bahkan pelatih Persib Bojan Hodak sempat mengomentari rumor kepindahan Messidoro ke Bandung pada kompetisi Liga 1 2023/2024. Kami tahu Messidoro, kami tahu kualitasnya dan dia sudah tahu sepak bola Indonesia. Meskipun dia baru berlabuh di sepak bola Indonesia, dia juga sudah pernah bermain di level AFC jadi dia sudah punya pengalaman, ujarnya. Selain Messidoro, Persib juga menjalin komunikasi dengan gelandang serang dengan mobilitas tinggi asal Brazil Bruno Mota.
Manajemen PT Persib Bandung bermartabat Tetsi Cahyono memberikan kepercayaan. Bojan Hodak menginginkan perbaikan beberapa hal yang cukup krusial di tubuh Persib Bandung. Koordinasi dan kerjasama semua bagian, baik manajemen dan tim, merupakan sesuatu yang paling penting. Saya ingin setiap bagian punya hubungan baik, ujar Teddy. Pasalnya, ia beralasan, hal tersebut akan memengaruhi performa tim saat menjalani akhir musim kompetisi, harus profesional, jangan saling sikut agar Persib lebih baik, tambahnya. Teddy hanya bisa pasrah dan menyerahkan saja ke pelatih soal Messidoro ke Persib. Saya ikut aja, gimana kata pelatih cocok buat tim? Oke-oke aja, ujarnya. Messidoro berposisi sebagai gelandang serang, Messi tampil cukup produktif dengan tim Persis Solo. Messi menjadi andalan Persis Solo di Liga 1 2023/2024. Dia mencetak 3 gol serta 9 assist dari 16 pertandingan dan menjadi jenderal lapangan tengah Persis Solo. Melansir laman Transfermarkt, Alexis Messidoro, ia masih memiliki kontrak panjang dengan Persis Solo hingga tanggal 31 Mei tahun 2025. Alexis Messidoro merupakan lulusan Akademi Boca Juniors U20, sebelum terpilih masuk ke tim utama. Pada musim 2014-2015, Messidoro bermain bersama Rodrigo Bentacur yang saat ini berkostum Tottenham tim Boca Juniors U20. Hanya berselang semusim, Messidoro yang masih berusia 18 tahun promosi ke tim utama Boca Juniors dan menjadi tandem Carlos Tevez usai hengkang dari Juventus. Setelah mentas dari Boca Juniors, Alexis Messidoro banyak menghabiskan karir sepak bolanya di Liga Argentina dan Brasil, sebelum akhirnya berlabuh di klub Liga 2 Yunani, PF Lera Petras musim lalu. Persib kabarnya semakin dekat dengan Messidoro untuk mengisi jenderal sektor tengah, beberapa nama incaran lain pun sedang dalam tahap pembicaraan akhir. Persib digembosi Bayangkara FC, Bojan Hodak ragu dengan timnya. Persib Bandung belum bergerak usai Putu Gede dipanggil Bayangkara FC. Bojan Hodak mengungkap situasi keuangan klub. Bobotoh patut was-was menantikan gerak-gerik klub kesayangannya pada bursa transfer tengah musim Liga 1 2023/2024. Maung Bandung sudah melepas 2 pemain, tetapi belum mendatangkan satupun sosok anyar pada jendela transfer kali ini. Satu dari 2 pemain tersebut, Putu Gede, merupakan langganan starter pada putaran pertama, sehingga bakal riskan jika tak merekrut pengganti. Meski baru bermain sebentar di Persib, Putu Gede langsung kembali ke Bayangkara FC pada putaran kedua Liga 1 musim ini. Bayangkara FC dengan kekuatan ajaibnya dapat menggembosi sejumlah klub Liga 1 guna menghindari jeratan degradasi. Selain Persib, Persija juga kehilangan Witan Sulaeman dan Rans Nusantara harus melepas Arif Satria. Adapun bursa transfer bakal ditutup pada tanggal 28 November atau hanya 1 pekan lagi. Jika Persija sudah merekrut Gustavo Almeida sebagai pengganti Witan, Persib belum juga merespons kepergian Putu Gede. Kondisi itu tergolong mengkhawatirkan lantaran Persib tak memiliki pengganti sepadan dalam skuad saat ini. Hanya ada bek muda Kakang Rudianto, atau Robi Darwis yang bermain di pos ini bersama timnas U23. Opsi lain yaitu Rahmat Irianto, pemain versatil yang lebih sering bermain sebagai bek tengah atau gelandang. Bojan Hodak kemudian mengungkap mengapa timnya tak kunjung merekrut pengganti langsung bagi Putu Gede. Pelatih asal Kroasia itu merujuk kondisi keuangan klub yang tak bisa bebas mendatangkan pemain top. Pemain baru juga ada biaya yang harus dikeluarkan, kami harus membelinya, ujar Bojan. Jika pemain tersebut tidak cukup bagus untuk bermain di sini, maka tidak perlu membelinya. Jika Persib diam hingga bursa transfer berakhir, Bobotoh harus puas timnya tak punya pemain baru. Satu-satunya sosok anyar pada bursa transfer kali ini yaitu Tyrone Del Pino, gelandang asing peninggalan Luis Milla. Tyrone telah bergabung setelah menjalani pemulihan di Spanyol akibat cedera, yang membuat tempatnya digantikan Levi Madinda. Bojan Hodak pun harus menentukan siapa yang akan dipertahankan, Tyrone atau Levi Madinda pada bursa transfer ini. Mengejutkan, kabar Ezra Walian absen saat Persib gelar internal.
Persib Bandung melakoni laga internal yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, pada Sabtu, 18/11 sore kemarin. Tak hanya Ezra Walian, pemain Persib Bandung lainnya yang absen di game internal ini adalah Freds Butuan. Keduanya tidak hadir karena alasan yang berbeda. Ezra menepi karena keracunan makanan. Ezra keracunan makanan jadi dia tidak datang pada hari ini, kemarin, ujar Bojan Hodak. Untuk Freds Butuan, ia izin karena ada panggilan tugas dari kesatuannya di TNI Angkatan Darat. Lalu Freds lagi ada tugas militer, jadi, saya belum tahu kapan dia akan kembali, lanjutnya. Dalam laga uji coba ini, Bojan Hodak menurunkan hampir seluruh pemain yang ia miliki. Bahkan, pemain muda Persib, Ferdiansyah Cecep, mencetak hat-trick. Berada di tim biru, Ferdiansyah mencetak 3 gol pada menit ke-48, 52, dan 61. Bojan Hodak pun memberikan alasan, kenapa ia memainkan para pemain muda. Tentu saat kami menjalani game internal, para pemain muda harus dimainkan. Bahkan, beberapa dari mereka bermain bagus, tutupnya.